Perkenalkan, nama saya Deswita Alifianti dengan NIM 21050404001. 3. Perkenalkan, nama saya Disma Noviani dengan NIM 210504000. 3. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah dengan NIM 21050400004. Perkenalkan, nama saya Nova Citra Besari Sinaga dengan NIM 210504008. 3. Perkenalkan, nama saya Arini Berta Barat dengan NIM 210504010. 3. Perkenalkan, nama saya Firdaus dengan NIM 210504031. Perkenalkan, nama saya Dimas Bima Saputra, NIM 21050400032. Perkenalkan, nama saya Rizky Dharma Putra dengan NIM 21050400033. Perkenalkan, nama saya Sumiati, NIM 210504035. Perkenalkan, nama saya Sarah Anjani, NIM 21050404040. Perkenalkan, nama saya Diki Handriani, NIM 210504039. Perkenalkan, nama saya Gita Parasiasti, NIM 210504001. Perkenalkan, nama saya Intan Gloria Marslangit dengan NIM 21050404006. 21021. Perkenalkan, nama saya Jessica Bertasi Barani, NIM 210504063. Perkenalkan, nama saya Julia Sunta dengan NIM 210504065. Perkenalkan, nama saya Nesa Trianenti dengan NIM 210504069. Perkenalkan, nama saya Nabila Mirdiani, NIM 210504006. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Farhan dengan NIM 21050409090. Perkenalkan, nama saya Yulandari dengan NIM 210504091. Perkenalkan, nama saya John Octavianus Lonoman dengan NIM 21050404093. Perkenalkan, nama saya Novianti Elizabeth Sirait dengan NIM 210504009. Perkenalkan, nama saya Win Vanessa, NIM 210504009. Perkenalkan, nama saya Rizky Alfian dengan NIM 21050404096. Perkenalkan, nama saya Vernika Laurencia Yolanda Bornababan dengan NIM 21050400097. Perkenalkan, nama saya Dasin Darmawan, NIM 21050400099. Perkenalkan, nama saya Rahma Afrizal Sibuan, NIM 21050400100. Perkenalkan, nama saya Yuliani Dubismitasari dengan NIM 21050400111. Perkenalkan, nama saya Novia Indonesia dengan NIM 21050404135. Cuma dia tadi kan kontrak dia kan, biasa kontrak setahun. Kalau kamu mau kerja di sini kita kontrak 6 bulan atau setahun, tapi jasa kamu kita tahan karena kamu misalnya memegang jabatan yang ada bagian keuangan lah, misalnya ada risiko keuangannya. Kita kembalikan lagi filosofi. Kalau pertanyaannya ada nggak aturan di Snaker boleh nggak itu tidak ada. Kita tidak benarkan itu menahan ijazah. Jadi clear itu ya. Tidak di Snaker, pemerintah tidak membenarkan perusahaan menahan ijazah apapun, dokumen apapun bagi perusahaan. Itu nggak boleh. Cuma fakta di lapangan, ya banyak yang ditahan itu. Kalau kita kaji filosofinya mungkin nanti terjelaskan itu kan kontrak perdata 1323 ya adanya, jadi adanya kesepakatan. Misalnya, namanya, jadi Shirley, kamu mau nggak kerja sama saya? Tapi kamu kontrak, karena kamu pegang uang ijazah kamu saya tahan. Mau nggak? Kan kesepakatan. Iya kan jadinya. Karena dia mau, nah, saya pun mau, ya sudah ijazah saya tahan dokumennya. Pada tahun depan ada penerimaan PNS, Shirley ini mau coba, karena sama saya udah nggak cocok dia bilang dia udah uring-uring lah dia nggak jalan masuk. Akhirnya dia, padahal awalnya kita sudah bersepakat nih saling menahan ijazah kan gitu. Jadi itu tadi karena hukum perdata tadi kan kesepakatan, bersepakat kita sama-sama. Hanya itu tadi ya, banyak yang berbuat seperti itu. Tapi kalau ditanya apa boleh nggak? Tidak boleh. Aturannya dilarang. Kita tidak membenarkan seperti itu. Tapi memang di dalam hukum kontrak itu kan ada namanya ganti rugi.
Iya, namanya kontrak perdata kan. Misalnya Sherly ini dia sama saya kontrak 12 bulan. Pada bulan ke-8 dia mengundurkan diri. Akhirnya ada 4 bulan sisa kontrak. Gaji dia 1 bulan 3 juta. Seharusnya dia ganti rugi ke saya 3 kali 4, 12 juta. Nah, bahwa saya kasih ijazahnya kan gitu harusnya. Atau sebaliknya, misalnya saya nggak suka lihat Sherly ini cara jalannya saya nggak suka, pokoknya saya misalnya itu dia nggak ada salah, saya cari-cari lah kesalahannya, pokoknya saya nggak suka, pokoknya saya harus putus kontraknya bulan ke-8, masih ada 4 bulan lagi. Sebaliknya saya harus mengganti rugi gaji dia 3 juta kali 4 lagi, itu namanya ganti rugi perdata tadi kan. Tapi kebanyakan sebaliknya, kalau beliau ini main kabur aja, mana ada pernah pekerja ganti rugi usaha kan, nggak ada kan, main kabur aja, cuma ijazahnya tertahan, itu tadi yang jadi masalah. Pak, ijazah saya ditahan Pak, tapi logika kita pasti ada sebabnya, nggak mungkin kamu habis kontrak ijazah ditahan. Kebanyakan seperti itu. Setelah kita telusuri, iya Pak, gimana mau nggak kita tahan, kita mau ngasih, dia masih main kabur-kabur aja seperti itu. Fakta di lapangan seperti itu kebanyakan. Jadi kita banyak yang ngelakuin, panggil sekarang kita telepon aja, ini kenapa ditahan ijazah ini? Ya gimana mau kita mau berikan siapa Pak, dia main kabur aja, masih ada 2 bulan kontrak lagi misalnya. Perdatanya seperti itu, ganti rugi kan. Jadi seperti itu. Mungkin dulu pernah terjadi mana, ditahan jasa finance ya, keuangan ya? Enggak, saya kemarin yang tahan ijazah saya di Batam tuh, di PT Satnusa Persada. Di bagian apa? Operator. Pakai tahan ijazah juga ya? Satnusa memang sampai sekarang. Iya, tapi di kontrak berapa lama dia durasinya? Kalau Satnusa 1 bulan, 1 tahun. Nah, jadi karena mungkin persyaratan utamanya kayak gitu, saya nggak jadi. Akhirnya saya kerjanya di Paleo muka kami. Iya kan itu kan kesepakatan kita kan. Kalau misalnya kita mau, ya kita kerja. Kalau enggak kan. Tapi itu pure itu nggak boleh. Itu tidak dibenarkan. Tidak ada dasar hukumnya. Kan? Karena yang kedua filosofinya kan setiap orang kan berhak mendapat pekerjaan yang layak kan. Ya kan? Misalnya saya kerja di sini, ya kalau ada misalnya nanti di sana ada pekerjaan yang lebih bagus ya wajar dong saya yang lama kan. Tapi mungkin pengusaha nggak mau seperti itu, enak aja kamu berkabur aja gitu. Oke. Sekarang ada lagi apa? Ya, ada lagi. Kan? Ya, mungkin kami Masa pernah nampak apa lagi baru ini makin kenal lagi lah. Langsung sama Pak Dirta.
izin kembali Pak. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Hendra, memang kita ada satu studi lapangan memang tentang penyelesaian sengketa hubungan industrial, yang dimana memang kita membagi beberapa segmen, yaitu adalah jalur litigasi dan non litigasi. Jadi sebenarnya untuk tujuan kedatangan kami ini, kami ingin belajar lebih jauh tatanan praktik bagaimana sih sebenarnya penyelesaian hubungan industrial ini melalui Pengadilan Negeri Kota Tanjung Pinang ini. Lalu apa saja yang perlu diperhatikan bagi khususnya kawan-kawan sarjana hukum ini untuk dapat membantu, sekiranya ada membantu masyarakat untuk memberikan konsultasi tentang penyelesaian hubungan industrial. Mungkin untuk gambaran mendasar seperti itu. Untuk selanjutnya kami juga ingin mempelajari tentang bagaimana sebenarnya beberapa hal yang menjadi concern kami itu adalah seperti perundingan bipartit, lalu juga ada jalur mediasi, konsiliasi di kepaniteraan ini. Ya mungkin nanti secara gambaran lebih jauhnya akan disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu Pak, kami serahkan kepada Bapak atau Ibu berkenan untuk menjelaskan. Mungkin dari itu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan teman-teman dari Umrah, kami pertama-tama mengucapkan terima kasih atas kunjungannya. Oke, acara studi lapangan dari Umrah kita mulai dari pembukaan dari Bapak dan teman-teman. Makasih Ibu Feni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menghadapi Bapak Putra, ini Pak David kita udah sering mendamping sama kami. Terus yang lain Orang yang terlalu dalam. Nanda. Pertama kami terima kasih yang sebesar-besarnya atas yang Bapak negaranya menerima kami di lapangan. Baik, saya langsung saja. Pak, nama saya Hendra. Saya dosennya, dosen mata 3 hukum pekerjaan. Itu kami juga saya Pak. Nah, selain itu, Perkenalkan Kak, Pak izin, nama saya Armando Fice Purnomo. Saya merupakan mahasiswa program studi ilmu hukum Universitas Maritim Raja Haji tahun angkatan 2021. Lalu juga ada kawan saya, ada Sherly Meliana, lalu Dini. Ya, terus ada Dini, lalu ada Atika, dan yang laki-laki di sana ada namanya Rimarno Putar, lalu ada Joy Putar Lubis. Jadi sebetulnya 9 orang Pak ya, kemudian mungkin berhalangan yang 2 lagi. 3 orang di suratnya 9 Pak. Baik, sedikit Pak pengantar mungkin gambar ini kan. Jadi mata kuliah ini Pak. Bagiannya. Jadi Bapak dan Ibu kita sama-sama tahu, jadi pijakan PHI ini kan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004. Pijakan hukumnya. Kemudian tidak next ya. Next. Terus ini lebih kurang, jadi khusus pengadilan hukum Israel itu
bawah 150 enggak Pak? Cuman kalau udah ada di yang kan katanya kalau lihat dana juga luka ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Baiklah, perkenalkan nama saya Bebiona dengan NIM 210504034. Saya di sini akan menjelaskan mengenai proses penyelesaian sengketa perselisihan ketenagakerjaan menurut Bipartit. Jadi sebelum itu kita harus mengetahui nih apa itu bipartit. Bipartit adalah sistem atau mekanisme yang melibatkan dua pihak atau kelompok yang memiliki kepentingan yang berbeda. Dalam hal ini pihak yang terlibat adalah perwakilan pekerja dan pengusaha. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang skema proses penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan melalui bipartit. Baik, jadi di sini teman-teman bisa lihat nih tentang proses skema penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan melalui bipartit. Jadi jika bipartit ini sepakat, dia akan melalui perjanjian bersama. Selanjutnya akan melalui daftar pengadilan hubungan industrial. Habis itu dilanjutkan dengan eksekutif atau alat bukti daftar. Jika bipartit ini tidak sepakat, dia bisa melalui mediasi dan konsoliasi, arbitrase, dan pengadilan hubungan industrial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maesa Arya Pertama dengan NIM 210504048. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara bipartit dalam metode mediasi. Baik, mulai di sini boleh saya minta waktu untuk teman-teman mencari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 mengenai mediator. Di sini ada yang tahu apa mediator itu? Izin saya. Pada Desita, silakan. Izin menjawab. Mediator hubungan industrial yang selanjutnya disebut mediator adalah pegawai instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yang memenuhi syarat-syarat sebagai mediator yang ditetapkan oleh Menteri untuk bertugas melakukan mediasi dan mempunyai kewajiban memberikan anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. Baik, terima kasih. Oke, baik, saya akan menanyakan mengenai definisi mediasi menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Di sini ada yang bisa jawab? Saya. Ya, oke, silakan Yohana. Mediasi hubungan industrial yang selanjutnya disebut mediasi adalah penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral. Baik, terima kasih. Juga untuk sebagai tambahan informasi, para mediator ini berada di setiap kantor instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan baik di kabupaten maupun kota. Adapun tujuan dilakukannya mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparsial. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari. Dengan penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama. Tidak ada pihak yang dimenangkan ataupun pihak yang dikalahkan, atau dengan kata lain win-win solution. Adapun keadaan atau kemungkinan dapat terjadi apabila menyelesaikan permasalahan hubungan industrial melalui mediasi. Di sini ada tidak sepakat maupun sepakat. Kita mulai dari tidak sepakat yang pertama. Apabila tidak terjadinya kesepakatan, maka mediator akan mengeluarkan anjuran tertulis dan para pihak juga harus memberikan jawaban tertulis kepada mediator untuk menyetujui atau menolak anjuran tertulis.
Jika tidak memberikan tanggapan, maka dianggap menolak anjuran tertulis tersebut. Lalu apabila para pihak menyetujui anjuran tertulis dari mediator, maka dalam waktu paling lama 3 hari kerja, mediator membantu para pihak membuat perjanjian bersama dan didaftarkan kepada Pengadilan Hubungan Industrial. Lalu yang terakhir, sedangkan apabila para pihak atau salah satu pihak menolak anjuran tertulis, maka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Internasional yang di sini paling terakhir. Lalu yang kedua, keadaan sepakat. Maka akan dibuatkannya perjanjian bersama yang ditandatangani para pihak dan disaksikan mediator. Kemudian didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Pada negeri di wilayah hukum, para pihak mengadakan perjanjian bersama untuk mendapatkan akta bukti pendaftaran. Untuk ketentuan lebih lanjut mengenai keadaan sepakat atau tidak sepakat, teman-teman dapat melihat pada pasal 13 dan pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadafisha dengan NIM 105040003. Di sini saya akan menjelaskan tentang skema penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan melalui konsiliasi. Jadi pengertian konsiliasi itu menurut pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan PHK atau perselisihan antar serikat pekerja atau buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih konsiliator yang netral. Jadi di sini ada kata sepakat dan tidak sepakat. Jadi jika sudah dikatakan sepakat, akan dibuat PB atau perjanjian bersama yang ditandatangani oleh para pihak dan disaksikan oleh konsiliator dan didaftarkan di pengadilan negeri di wilayah hukum pihak yang mengadakan perjanjian bersama untuk mendapatkan alat bukti pendaftaran. Selanjutnya bisa didaftarkan di pengadilan hubungan industrial dan selanjutnya ada eksekusi. Jadi jika pemohon eksekusi berdomisili di luar pengadilan negeri tempat pendaftaran perjanjian bersama, pemohon dapat mengajukan permohonan eksekusi melalui PHI pada pengadilan negeri di wilayah pemohon eksekusi berada untuk diteruskan ke pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri yang berkompeten untuk melaksanakan eksekusi. Jadi selanjutnya jika tidak sepakat, konsiliator mengeluarkan anjuran tertulis. Anjuran tertulis ini selama-lamanya 10 hari sejak konsiliasi pertama dan harus disampaikan kepada para pihak. Para pihak dalam 10 hari sejak menerima anjuran tersebut harus memberikan jawab setuju atau tidak anjuran yang dibuat konsiliator. Jika para pihak tidak memberikan pendapatnya, maka hal ini dianggap menolak anjuran tertulis tersebut. Dan selanjutnya bisa dilanjutkan oleh ke pengadilan hubungan industrial. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Alfian dengan NIM 105040096. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait mekanisme penyelesaian perselisihan tenaga kerja melalui arbitrase. Nah, kalau kita mengacu kepada pasal 1 angka 15 Undang UU PHI tentang terkait arbitrase, yaitu penyelesaian suatu perselisihan kepentingan dan perselisihan antara serikat pekerja, serikat buruh dalam suatu perusahaan di luar PHI melalui kesepakatan tertulis dari pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan kepada arbitrase, putusan mengikat kepada pihak yang bersifat final. Nah, kemudian ketika sudah penyelesaian melalui arbitrase, itu akan ditunjuk seseorang yang, kalau mengacu kepada pasal 1 angka 16 terkait arbit, adalah seseorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang berselisih dari daftar arbitrase yang perselisihan kepentingan perselisihan antar serikat pekerja. Nah, arbitrase ini merupakan seseorang yang ditunjuk kepada kedua belah pihak yang melakukan perselisihan untuk menengahi perselisihan tersebut. Nah, kemudian ketika dalam penyelesaian lahirlah sebuah kesepakatan, maka akan dibuat dengan yang dinamanya PP atau di sini dikenal dengan perjanjian bersama. Nah, ketika lahir sebuah perjanjian bersama, kemudian itu didaftarkan ke pengadilan hubungan industrial. Nah, ketika
setelah itu maka akan dieksekusi. Nah, apabila upaya arbitrase itu gagal, kemudian itu dilanjutkan untuk ke majelis arbitrase. Nah, baiklah, ketika kesepakatan itu tidak tercapai atau gagal, maka arbitrase atau majelis arbit itu meneruskan sidang itu ke majelis arbitrase dapat memanggil seorang saksi atau lebih seseorang saksi ahli atau lebih untuk didengar keterangannya. Kemudian putusan sidang arbitrase itu ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian kebiasaan keadilan dan kepentingan umum. Nah, ketika kesepakatan sudah lahir tidak menimbulkan kesepakatan, maka itu dilanjutkan ke pengadilan hubungan industrial. Nah, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardian Sanasution dengan NIM 210504036. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alur penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui pengadilan hubungan industrial. Sebelumnya, teman-teman, saya akan menjelaskan dalam hubungan industrial terdapat 4 jenis perselisihan industrial. Yang pertama itu perselisihan hak, timbul karena tidak dipenuhinya hak. Yang kedua itu perselisihan kepentingan, timbul karena tidak adanya kesesuaian terhadap pendapat mengenai perbuatan dan perubahan syarat kerja. Yang ketiga, perselisihan pemutusan hubungan kerja. Yang keempat, perselisihan pemutusan antar serikat kerja atau serikat buruh karena perbedaan paham mengenai keanggotaan pelaksanaan hak dan kewajiban. Sebelumnya, untuk pembahasan lebih lanjut, jadi dalam pengadilan hubungan industrial ini, sebelum lebih lanjut itu ada namanya upaya bipartit. Nah, upaya bipartit ini yaitu musyawarah untuk mencapai mufakat maksimalnya 30 hari. Namun jika dalam jangka waktu tersebut salah satu pihak menolak berunding dan mencapai kesepakatan, maka dianggap gagal. Nah, selanjutnya pada tingkat pertama itu mengenai perselisihan hak. Pada tingkat pertama pengadilan hubungan industrial itu membahas tentang mengenai perselisihan hak sampai nanti di tingkat pengadilan kasasi atau tahap kasasi itu di Mahkamah Agung. Selanjutnya di tingkat pertama dan terakhir di pengadilan hubungan industrial mengenai perselisihan kepentingan. Selanjutnya di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat kerja dan serikat buruh dalam suatu perusahaan. Sekian penjelasan saya dan kawan-kawan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi. Nama saya Yohanantika Siregar dengan NIM 21050400087. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan menjelaskan apa yang telah dijelaskan oleh rekan saya. Baik, gugatan yang dimasukkan pada pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja atau buruh bekerja atau tempat perusahaan berada. Jadi gugatan yang dilaporkan itu ke pengadilan tempat buruh itu bekerja atau perusahaan itu berada. Dan dalam pasal 58 UU PHI menyebutkan bahwa dalam proses beracara pengadilan hubungan industrial, pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya termasuk biaya eksekusi yang dinilai gugatannya di bawah 1.150 juta rupiah. Dengan demikian, dikenakan biaya perkara termasuk biaya eksekusi hanya gugatan yang nilainya di atas 150 juta rupiah. Pasal 83 UU PHI, gugatan PHI harus melampirkan risalah penyelesaian melalui mediasi konsiliasi. Jika tidak, hakim wajib mengembalikan gugatan pada penggugat. Pasal 85 UU PHI, hakim pengadilan hubungan industrial berkewajiban memeriksa isi gugatan dan bila terdapat kekurangan, hakim meminta penggugat untuk menyempurnakan gugatan.
Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah menerima gugatan harus sudah menetapkan majelis hakim yang terdiri atas 1 orang hakim sebagai ketua majelis dan 2 orang hakim ad hoc sebagai anggota majelis yang memeriksa dan memutus perselisihan. Hakim ad hoc tersebut terdiri atas seorang hakim ad hoc yang pengangkatannya diusulkan oleh serikat pekerja atau serikat buruh, dan seorang hakim ad hoc yang pangkatannya diusulkan oleh organisasi pengusaha. Pasal 57 UU PPHI yang menyebutkan bahwa hukum acara yang berlaku pada pengadilan hubungan industrial adalah hukum acara perdata kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini. Pasal 89 ayat 1 UU PPHI ditegaskan bahwa selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak penetapan majelis hakim, ketua majelis hakim harus sudah melakukan sidang pertama. Baik, pada pasal 89 ayat 2, 3, 4, dan 5 UU PPHI, pemanggilan untuk datang ke sidang dilakukan secara sah apabila disampaikan dengan surat panggilan kepada para pihak di alamat tempat tinggalnya atau apabila tempat tinggalnya tidak diketahui, disampaikan di tempat kediaman terakhirnya. Pada pasal 90 ayat 1 UU PPHI, majelis hakim dapat memanggil saksi atau saksi ahli untuk hadir di persidangan guna diminta dan didengar keterangannya. Pasal 91 ayat 1 UU PPHI, barang siapa yang diminta keterangannya oleh majelis hakim guna penyelidikan untuk keperluan penyelesaian hubungan industrial berdasarkan undang-undang ini wajib memberikannya tanpa syarat, termasuk membukakan buku dan memperlihatkan surat-surat yang diperlukan. Pasal 93 UU PPHI, dalam hal salah satu pihak atau para pihak tidak dapat menghadiri sidang tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, ketua majelis hakim menetapkan hari sidang berikutnya. Nah, hari sidang berikutnya ini sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari terhitung sejak tanggal penundaan sidang karena ketidakhadiran salah satu atau para pihak yang diberikan sebanyak-banyaknya ada 2 kali penundaan. Dalam hal penggugat atau kuasa hukumnya yang sah setelah dipanggil secara patut tidak datang menghadap pengadilan pada hari sidang penundaan terakhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 ayat 3 UU PPHI, maka gugatan dianggap gugur. Namun berdasarkan pasal 94 ayat 1 UU PPHI, penggugat berhak mengajukan gugatannya sekali lagi. Nah, dalam hal pihak tergugat, kuasa hukumnya yang sah setelah dipanggil secara patut tidak datang menghadap pengadilan pada sidang penundaan terakhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 ayat 3, majelis hakim berdasarkan pasal 94 ayat 2 UU PPHI dapat memeriksa dan memutuskan perselisihan tanpa dihadiri tergugat. Sidang majelis hakim ini terbuka untuk umum berdasarkan pada 130 HIR dan 154 RBG. Hakim harus mengusahakan mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa. Apabila berhasil didamaikan, hakim dapat memberikan putusan perdamaian yang menghukum para pihak untuk memenuhi isi perdamaian yang telah dicapai yang sesungguhnya merupakan persetujuan sehingga bersifat final. Tidak berhasil didamaikan berdasarkan pasal 131 ayat 1 HIR, pasal 155 ayat 1 RBG, barulah dimulai dengan pembacaan surat gugatan dalam hukum acara peradilan hubungan industrial. Dimungkinkan pada sidang pertama bila mana nyata-nyata pihak pengusaha terbukti tidak melaksanakan kewajibannya. Dan berdasarkan pasal 96
ayat 1 UU PPHI mengenai tindakan skorsing bagi buruh atau pekerja yang sedang dalam proses PHK dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja atau buruh. Hakim ketua sidang menjatuhkan putusan sela berupa perintah kepada pengusaha untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang seharusnya diterima oleh pekerja atau buruh. Jika putusan sela tersebut tidak dilaksanakan oleh pengusaha, hakim ketua sidang memerintahkan sita jaminan dalam sebuah penetapan pengadilan hubungan industrial serta terhadap sita jaminan tersebut tidak dapat diajukan perlawanan dan atau tidak dapat digunakan upaya hukum. Putusan sela tersebut tidak serta-merta dijatuhkan, tetapi harus dimohon oleh pihak penggugat dalam gugatannya. Atas gugatan penggugat, tergugat diberi kesempatan untuk memberi jawabannya di persidangan, baik secara tertulis maupun lisan. Apabila dilakukan secara tertulis terhadap jawaban tergugat, maka penggugat diberi kesempatan untuk memberikan tanggapannya yang disebut replik. Terhadap replik dari penggugat, tergugat dapat memberikan tanggapan yang disebut dengan duplik. Jika acara jawab-menjawab sudah selesai dan cukup oleh hakim, tahapan berikutnya adalah pembuktian. Adapun pemeriksaan dengan acara cepat, terdapat kepentingan para pihak dan atau salah satu pihak yang cukup mendesak yang harus dapat disimpulkan dari alasan-alasan permohonan dari yang berkepentingan. Maka berdasarkan pasal 98 UU PPHI, para pihak dan atau salah satu pihak dapat memohon ke pengadilan hubungan industrial supaya pemeriksaan sengketa dipercepat dalam jangka waktu 7 hari kerja setelah diterimanya permohonan. Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan tentang dikabulkan atau tidak dikabulkannya permohonan tersebut. Terhadap penetapan tersebut tidak dapat digunakan upaya hukum. Jadi jika permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 Junto, pasal 99 UU PPHI dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri dalam jangka waktu 7 hari kerja setelah dikeluarkannya penetapan menentukan majelis hakim hari, tempat, dan waktu sidang tanpa melalui prosedur pemeriksaan. Tenggang waktu untuk jawaban dan pembuktian kedua belah pihak masing-masing ditentukan tidak melebihi 14 hari. Sedangkan untuk penyelesaian pemeriksaan dengan acara biasa dilakukan paling lambat 50 hari kerja terhitung sejak hari sidang pertama. Adapun pembuktian, prinsip yang berlaku dalam hal ini, barang siapa yang mendalilkan bahwa dirinya mempunyai suatu hak atau membantah hak orang lain, maka dia harus membuktikan dalilnya tersebut. Mengingat dalam UU PPHI tidak dengan tegas diatur tentang pembuktian, maka hukum acara pembuktian dalam perkara hubungan industrial harus mengacu pada ketentuan yang ada dalam KUH Acara Perdata atau KUH Perdata. Alat bukti yang sah menurut pasal 284 RBG garing 164 HIR, pasal 181 RBG garing 154 HIR dan 1886 KUH Perdata, yaitu ada bukti surat, keterangan saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah, dan keterangan ahli. Baik, adapun kesimpulan yang dibuat ini dibuat masing-masing pihak berdasarkan sudut pandang dan serta kepentingannya masing-masing. Dan adapun putusan hakim dalam pasal 100 UU PPHI disebutkan bahwa dalam putusan majelis hakim mempertimbangkan hukum, perjanjian yang ada, kebiasaan, dan keadilan. Ketentuan mengenai persyaratan isi putusan pengadilan hubungan industrial diatur dalam pasal 102 UU PPHI, yaitu yang pertama ada kepala putusan berbunyi demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat kediaman atau tempat kedudukan para pihak yang berselisih. Yang ketiga, ringkasan
ringkasan pemohon atau penggugat, dan jawaban termohon atau tergugat yang jelas. Dan yang keempat, ada pertimbangan terhadap setiap bukti dan data yang diajukan. Hal yang terjadi dalam persidangan dalam sengketa diperiksa. Dan yang kelima, alasan hukum yang menjadi dasar putusan. Dan keenam, ada amar putusan tentang sengketa. Ketujuh, hari tanggal putusan, nama hakim, hakim ad hoc yang memutus, nama panitera, serta keterangan hadir dan tidak hadirnya para pihak. Tidak dipenuhinya salah satu ketentuan di atas dapat menyebabkan batalnya putusan pengadilan hubungan industrial. Putusan bisa menerima seluruh atau sebagian gugatan penggugat, menolak sebagian atau menolak seluruh gugatan penggugat. Paling lama 14 hari kerja setelah putusan ditandatangani. Panitera muda harus sudah menerbitkan salinan putusan. Panitera pengadilan negeri dalam jangka waktu 7 hari setelah salinan putusan diterbitkan harus sudah mengirimkan salinan putusan kepada para pihak. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial dapat mengeluarkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun putusannya ini diajukan perlawanan atau kasasi. Jadi, para pihak yang bersengketa dapat mengajukan permohonan agar putusan hakim pengadilan hubungan industrial dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun putusannya diajukan perlawanan atau kasasi. Dalam hukum acara perdata, putusan seperti ini dikenal dengan istilah juit forbar bid forat. Menurut pasal 109 UU PPHI, putusan pengadilan industrial pada pengadilan negeri mengenai perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh dalam satu perusahaan merupakan akhir dan bersifat tetap. Sedangkan putusan pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri mengenai perselisihan hak dan perselisihan PHK mempunyai kekuatan hukum tetap apabila tidak diajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari. Ada yang pertama itu bagi pihak yang hadir terhitung sejak putusan dibacakan dalam sidang majelis hakim. Yang kedua, bagi pihak yang tidak hadir terhitung sejak tanggal menerima pemberitahuan putusan. Pemeriksaan di tingkat kasasi ini ada pada pasal 111 sampai 115 UU PPHI. Salah satu pihak atau para pihak yang hendak mengajukan permohonan kasasi harus menyampaikan secara tertulis melalui subbab kepaniteraan pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri setempat. Sub kepaniteraan pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri ini paling lama 14 hari terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan kasasi harus sudah menyampaikan berkas perkaranya kepada Mahkamah Agung. Majelis Hakim Kasasi terdiri ada 1 orang hakim agung dan 2 orang hakim ad hoc. Dan penyelesaian pada tingkat kasasi dilakukan selambat-lambatnya 30 hari terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan kasasi. Permohonan kasasi ini diajukan dalam tenggang waktu 14 hari sesudah putusan dibacakan atau diberitahukan. Permohonan kasasi yang melampaui tenggang waktu tersebut tidak dapat diterima. Demikian pula halnya bagi permohonan kasasi yang tidak mengajukan risalah kasasi mengakibatkan tidak diterimanya permohonan kasasi karena di dalam risalah itulah dikemukakan keberatan atau alasan-alasan yang diajukan kasasi. Tanpa alasan atau keberatan ini kasasi dianggap tidak sungguh-sungguh. Adapun alasan-alasan hukum yang dapat dipergunakan sebagai alasan yang diajukan kasasi yaitu karena yang pertama tidak berwenang untuk melampaui batas kewenangannya. Yang kedua, salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. Yang ketiga, memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan.
oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Baik, di sini ada penyelesaian perselisihan hubungan industrial di luar pengadilan. Adapun perihalnya itu jangka waktu di luar pengadilan, bipartitnya itu 30 hari, mediasinya 30 hari, konsiliasinya 30 hari, dan arbitrasinya 30 hari. Pihak ketiga itu di luar pengadilan, bipartitnya itu ada tidak ada, mediasinya itu mediatornya itu diambil PNS instansi terkait, dan konsiliatornya itu dari pihak swasta yang diangkat menteri terkait, dan arbitratornya itu ada pihak swasta yang diangkat oleh menteri terkait. Adapun cakupan wewenang di bipartitnya ini perselisihan hak kepentingan PHK antara SP dan SB, dan mediasinya perselisihan hak kepentingan PHK, hak kepentingan PHK antar SP dan SB. Di konsiliasinya perselisihan antara kepentingan PHK antar SP dan SB, dan di arbitrasinya perselisihan antara kepentingan antar SP dan SB. Dan keempat ada jika perihalnya jika sepakat, bipartitnya itu buat PB, dan mediasinya buat PB, konsiliasinya buat PB, dan arbitrasinya itu akta perdamaian. Jika perihalnya tidak sepakat, di bipartitnya itu ke mediasi atau konsiliasi atau ke arbitrase. Di mediasi itu buat anjuran tertulis, konsiliasi buat anjuran tertulis, dan di arbitrase ini arbitrator menetapkan keputusan yang harus ditaati atau final dan binding. Jika perihalnya pencatatan hasil kesepakatan, di bipartitnya ini PHI, dan mediasinya ini PHI, konsiliasinya PHI, dan arbitrasinya juga PHI. Adapun penyelesaian melalui PHI dan hal-hal terkaitnya itu gugatan. Dalam keterangannya, jika diajukan ke PHI di daerah hukum di mana pekerja bekerja menyampaikan risalah penyelesaian melalui biparti, mediasi, dan konsiliasi. Jika halnya itu berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan gugatan, itu keterangannya jika 1 tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha. Jika hal yang terkait itu kuasa hukum, serikat pekerja atau serikat pengusaha atau lawyer profesional. Jika hal terkait dengan acara cepat, adapun keterangannya itu permohonan disampaikan pihak berkepentingan dengan alasan yang cukup mendesak. 7 hari kerja ketua PN wajib menetapkan setuju atau tidak setuju. Jika hal terkaitnya itu pemeriksaan dengan acara biasa, keterangannya itu penyampaian jawaban dan pembuktian kedua pihak 14 hari kerja. Jika hal terkaitnya itu hakim, ada 3 orang hakim, yaitu 1 orang hakim karir sebagai ketua dan 2 orang hakim ad hoc yang berasal dari serikat pekerja dan serikat pengusaha. Jika hal terkaitnya jangka waktu penyelesaian persidangan, keterangannya itu selambat-lambatnya 50 hari kerja sejak sidang pertama. Dan hal terkaitnya itu kasasi, keterangannya itu dimungkinkan bagi perselisihan PHK dan perselisihan kepentingan. Baik, sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Sudah. Baik, selamat pagi. Nama saya Yohanantika Siregar dengan NIM 2105040087. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan menjelaskan apa yang telah dijelaskan oleh rekan saya. Baik, gugatan yang dimasukkan pada pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja atau buruh bekerja atau tempat perusahaan berada. Jadi gugatan yang dilaporkan itu ke pengadilan tempat buruh itu bekerja atau perusahaan itu berada. Dan dalam pasal 58 UU PHI menyebutkan bahwa dalam proses beracara pengadilan hubungan industrial, pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya
biaya termasuk biaya eksekusi yang dinilai gugatannya di bawah 1.150 juta rupiah. Dengan demikian, dikenakan biaya perkara termasuk biaya eksekusi hanya gugatan yang nilainya di atas 150 juta rupiah. Pasal 83 UU PHI, gugatan PHI harus melampirkan risalah penyelesaian melalui mediasi konsiliasi. Jika tidak, hakim wajib mengembalikan gugatan pada penggugat. Pasal 85 UU PHI, hakim pengadilan hubungan industrial berkewajiban memeriksa isi gugatan dan bila terdapat kekurangan, hakim meminta penggugat untuk menyempurnakan gugatan. Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah menerima gugatan harus sudah menetapkan majelis hakim yang terdiri atas 1 orang hakim sebagai ketua majelis dan 2 orang hakim ad hoc sebagai anggota majelis yang memeriksa dan memutus perselisihan. Hakim ad hoc tersebut terdiri atas seorang hakim ad hoc yang pengangkatannya diusulkan oleh serikat pekerja atau serikat buruh dan seorang hakim ad hoc yang pangkatannya diusulkan oleh organisasi pengusaha. Pasal 57 UU PHI yang menyebutkan bahwa hukum acara yang berlaku pada pengadilan hubungan industrial adalah hukum acara perdata kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini. Pasal 89 ayat 1 UU PHI ditegaskan bahwa selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak penetapan majelis hakim, ketua majelis hakim harus sudah melakukan sidang pertama. Baik, pada pasal 89 ayat 2, 3, 4, dan 5 UU PHI, pemanggilan untuk datang ke sidang dilakukan secara sah apabila disampaikan dengan surat panggilan kepada para pihak di alamat tempat tinggalnya atau apabila tempat tinggalnya tidak diketahui, disampaikan di tempat kediaman terakhirnya. Pada pasal 90 ayat 1 UU PHI, majelis hakim dapat memanggil saksi atau saksi ahli untuk hadir di persidangan guna diminta dan didengar keterangannya. Pasal 91 ayat 1 UU PHI, barang siapa yang diminta keterangannya oleh majelis hakim guna penyelidikan untuk keperluan penyelesaian hubungan industrial berdasarkan undang-undang ini wajib memberikannya tanpa syarat, termasuk membukakan buku dan memperlihatkan surat-surat yang diperlukan. Pasal 93 UU PHI, dalam hal salah satu pihak atau para pihak tidak dapat menghadiri sidang tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, ketua majelis hakim menetapkan hari sidang berikutnya. Nah, hari sidang berikutnya ini sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari terhitung sejak tanggal penundaan sidang karena ketidakhadiran salah satu atau para pihak yang diberikan sebanyak-banyaknya ada 2 kali penundaan. Dalam hal penggugat atau kuasa hukumnya yang sah setelah dipanggil secara patut tidak datang menghadap pengadilan pada hari sidang penundaan terakhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 ayat 3 UU PHI, maka gugatan dianggap gugur. Namun berdasarkan pasal 94 ayat 1 UU PHI, penggugat berhak mengajukan gugatannya sekali lagi. Nah, dalam hal pihak tergugat, kuasa hukumnya yang sah setelah dipanggil secara patut tidak datang menghadap pengadilan pada sidang penundaan terakhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 ayat 3, majelis hakim berdasarkan pasal 94 ayat 2 UU PHI dapat memeriksa dan memutuskan perselisihan tanpa dihadiri tergugat. Sidang majelis hakim ini terbuka untuk umum berdasarkan pada 130 HIR dan 154 RBG. Hakim harus mengusahakan mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa. Apabila berhasil didamaikan,
hakim dapat memberikan putusan perdamaian yang menghukum para pihak untuk memenuhi isi perdamaian yang telah dicapai yang sesungguhnya merupakan persetujuan sehingga bersifat final, tidak berhasil didamaikan berdasarkan pasal 131 ayat 1 HIR, pasal 155 ayat 1 RBG, barulah dimulai dengan pembacaan surat gugatan dalam hukum acara peradilan hubungan industrial. Dimungkinkan pada sidang pertama bila mana nyata-nyata pihak pengusaha terbukti tidak melaksanakan kewajibannya, dan berdasarkan pasal 96 ayat 1 UU PPHI mengenai tindakan skorsing bagi buruh atau pekerja yang sedang dalam proses PHK dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja atau buruh, hakim ketua sidang menjatuhkan putusan sela berupa perintah kepada pengusaha untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang seharusnya diterima oleh pekerja atau buruh. Jika putusan sela tersebut tidak dilaksanakan oleh pengusaha, hakim ketua sidang memerintahkan sita jaminan dalam sebuah penetapan pengadilan hubungan industrial serta terhadap sita jaminan tersebut tidak dapat diajukan perlawanan dan atau tidak dapat digunakan upaya hukum. Putusan sela tersebut tidak serta-merta dijatuhkan, tetapi harus dimohon oleh pihak penggugat dalam gugatannya. Atas gugatan penggugat, tergugat diberi kesempatan untuk memberi jawabannya di persidangan, baik secara tertulis maupun lisan. Apabila dilakukan secara tertulis terhadap jawaban tergugat, maka penggugat diberi kesempatan untuk memberikan tanggapannya yang disebut replik. Terhadap replik dari penggugat, tergugat dapat memberikan tanggapan yang disebut dengan duplik. Jika acara jawab-menjawab sudah selesai dan cukup oleh hakim, tahapan berikutnya adalah pembuktian. Adapun pemeriksaan dengan acara cepat, terdapat kepentingan para pihak dan atau salah satu pihak yang cukup mendesak yang harus dapat disimpulkan dari alasan-alasan permohonan dari yang berkepentingan. Maka berdasarkan pasal 98 UU PPHI, para pihak dan atau salah satu pihak dapat memohon ke pengadilan hubungan industrial supaya pemeriksaan sengketa dipercepat dalam jangka waktu 7 hari kerja setelah diterimanya permohonan. Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan tentang dikabulkan atau tidak dikabulkannya permohonan tersebut. Terhadap penetapan tersebut tidak dapat digunakan upaya hukum. Jadi jika permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 Junto, pasal 99 UU PPHI dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri dalam jangka waktu 7 hari kerja setelah dikeluarkannya penetapan menentukan majelis hakim hari, tempat, dan waktu sidang tanpa melalui prosedur pemeriksaan. Tenggang waktu untuk jawaban dan pembuktian kedua belah pihak masing-masing ditentukan tidak melebihi 14 hari. Sedangkan untuk penyelesaian pemeriksaan dengan acara biasa dilakukan paling lambat 50 hari kerja terhitung sejak hari sidang pertama. Adapun pembuktian, prinsip yang berlaku dalam hal ini, barang siapa yang mendalilkan bahwa dirinya mempunyai suatu hak atau membantah hak orang lain, maka dia harus membuktikan dalilnya tersebut. Mengingat dalam UU PPHI tidak dengan tegas diatur tentang pembuktian, maka hukum acara pembuktian dalam perkara hubungan industrial harus mengacu pada ketentuan yang ada dalam KUH Acara Perdata atau KUH Perdata. Alat bukti yang sah menurut pasal 284 RBG garing 164 HIR, pasal 181 RBG garing 154 HIR dan 1886 KUH Perdata, yaitu ada bukti surat, keterangan saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah, dan keterangan ahli.
Baik, adapun kesimpulan yang dibuat ini dibuat masing-masing pihak berdasarkan sudut pandang dan serta kepentingannya masing-masing. Dan adapun putusan hakim dalam pasal 100 UU PPHI disebutkan bahwa dalam putusan majelis hakim mempertimbangkan hukum, perjanjian yang ada, kebiasaan dan keadilan. Ketentuan mengenai persyaratan isi putusan pengadilan hubungan industrial diatur dalam pasal 102 UU PPHI, yaitu yang pertama ada kepala putusan berbunyi demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat kediaman atau tempat kedudukan para pihak yang berselisih. Yang ketiga, ringkasan pemohon atau penggugat dan jawaban termohon atau tergugat yang jelas. Dan yang keempat, ada pertimbangan terhadap setiap bukti dan data yang diajukan. Hal yang terjadi dalam persidangan dalam sengketa diperiksa. Dan yang kelima, alasan hukum yang menjadi dasar putusan. Dan keenam, ada amar putusan tentang sengketa. Ketujuh, hari tanggal putusan nama hakim, hakim ad hoc yang memutus, nama panitera, serta keterangan hadir dan tidak hadirnya para pihak. Tidak dipenuhinya salah satu ketentuan di atas dapat menyebabkan batalnya putusan pengadilan hubungan industrial. Putusan bisa menerima seluruh atau sebagian gugatan penggugat, menolak sebagian atau menolak seluruh gugatan penggugat. Paling lama 14 hari kerja setelah putusan ditandatangani. Panitera muda harus sudah menerbitkan salinan putusan. Panitera pengadilan negeri dalam jangka waktu 7 hari setelah salinan putusan diterbitkan harus sudah mengirimkan salinan putusan kepada para pihak. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial dapat mengeluarkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun putusannya ini diajukan perlawanan atau kasasi. Jadi, para pihak yang bersengketa dapat mengajukan permohonan agar putusan hakim Pengadilan Hubungan Industrial dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun putusannya diajukan perlawanan atau kasasi. Dalam hukum acara perdata, putusan seperti ini dikenal dengan istilah juit forbar bid forat. Menurut pasal 109 UU PPHI, putusan pengadilan industrial pada pengadilan negeri mengenai perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh dalam satu perusahaan merupakan akhir dan bersifat tetap. Sedangkan putusan pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri mengenai perselisihan hak dan perselisihan PHK mempunyai kekuatan hukum tetap apabila tidak diajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari. Ada yang pertama itu bagi pihak yang hadir terhitung sejak putusan dibacakan dalam sidang majelis hakim. Yang kedua, bagi pihak yang tidak hadir terhitung sejak tanggal menerima pemberitahuan putusan. Pemeriksaan di tingkat kasasi ini ada pada pasal 111 sampai 115 UU PPHI. Salah satu pihak atau para pihak yang hendak mengajukan permohonan kasasi harus menyampaikan secara tertulis melalui subbab kepaniteraan pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri setempat. Sub kepaniteraan pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri ini paling lama 14 hari terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan kasasi harus sudah menyampaikan berkas perkaranya kepada Mahkamah Agung. Majelis Hakim Kasasi terdiri ada 1 orang hakim agung dan 2 orang hakim ad hoc. Dan penyelesaian pada tingkat kasasi dilakukan selambat-lambatnya 30 hari terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan kasasi. Permohonan kasasi ini diajukan dalam tenggang waktu 14 hari sesudah putusan dibacakan atau diberitahukan. Permohonan kasasi yang melampaui tenggang waktu tersebut tidak dapat diterima.
Demikian pula halnya bagi permohonan kasasi yang tidak mengajukan risalah kasasi mengakibatkan tidak diterimanya permohonan kasasi karena di dalam risalah itulah dikemukakan keberatan atau alasan-alasan yang diajukan kasasi. Tanpa alasan atau keberatan ini kasasi kasasi dianggap tidak sungguh-sungguh. Adapun alasan-alasan hukum yang dapat dipergunakan sebagai alasan yang diajukan kasasi yaitu karena yang pertama tidak berwenang untuk melampaui batas kewenangannya. Yang kedua, salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. Yang ketiga, memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Baik, di sini ada penyelesaian perselisihan hubungan industrial di luar pengadilan. Adapun perihalnya itu jangka waktu di luar pengadilan bipartitnya itu 30 hari, mediasinya 30 hari, konsiliasinya 30 hari, dan arbitrasinya 30 hari. Pihak ketiga itu di luar pengadilan bipartitnya itu tidak ada, mediasinya itu mediatornya itu diambil PNS instansi terkait, dan konsiliatornya itu dari pihak swasta yang diangkat menteri terkait, dan arbitratornya itu ada pihak swasta yang diangkat oleh menteri terkait. Adapun cakupan wewenang di bipartitnya ini perselisihan hak kepentingan PHK antara SP dan SB, dan mediasinya perselisihan hak kepentingan PHK, hak kepentingan PHK antar SP dan SB. Di konsiliasinya perselisihan antara kepentingan PHK antar SP dan SB, dan di arbitrasinya perselisihan antara kepentingan antar SP dan SB. Dan keempat ada jika perihalnya jika sepakat bipartitnya itu buat PB, dan mediasinya buat PB, konsiliasinya buat PB, dan arbitrasinya itu akta perdamaian. Jika perihalnya tidak sepakat di bipartitnya itu ke mediasi atau konsiliasi atau ke arbitrase. Di mediasi itu buat anjuran tertulis, konsiliasi buat anjuran tertulis, dan di arbitrase ini arbitrator menetapkan keputusan yang harus ditaati atau final dan binding. Jika perihalnya pencatatan hasil kesepakatan di bipartitnya ini PHI, dan mediasinya ini PHI, konsiliasinya PHI, dan arbitrasinya juga PHI. Adapun penyelesaian melalui PHI dan hal-hal terkaitnya itu gugatan. Dalam keterangannya, jika diajukan ke PHI di daerah hukum di mana pekerja bekerja menyampaikan risalah penyelesaian melalui biparti, mediasi, dan konsiliasi. Jika halnya itu berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan gugatan, itu keterangannya jika 1 tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha. Jika hal yang terkait itu kuasa hukum, serikat pekerja atau serikat pengusaha atau lawyer profesional. Jika hal terkait dengan acara cepat, adapun keterangannya itu permohonan disampaikan pihak berkepentingan dengan alasan yang cukup mendesak. 7 hari kerja ketua PN wajib menetapkan setuju atau tidak setuju. Jika hal terkaitnya itu pemeriksaan dengan acara biasa, keterangannya itu penyampaian jawaban dan pembuktian kedua pihak 14 hari kerja. Jika hal terkaitnya itu hakim, ada 3 orang hakim, yaitu 1 orang hakim karir sebagai ketua dan 2 orang hakim ad hoc yang berasal dari serikat pekerja dan serikat pengusaha. Jika hal terkaitnya jangka waktu penyelesaian persidangan, keterangannya itu selambat-lambatnya 50 hari kerja sejak sidang pertama. Dan hal terkaitnya itu kasasi, keterangannya itu dimungkinkan bagi perselisihan PHK dan perselisihan kepentingan. Baik, sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf.
Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yosua Paruden Pak Dede. Pada hari ini akan menjelaskan mengenai perselisihan hubungan industrial. Pertama-tama, perselisihan industrial, hubungan industrial. Perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha dan gabungan pengusaha dengan pekerja atau buruh, atau serikat pekerja atau serikat buruh, karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, dan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh dalam suatu perusahaan dalam pasal 1 angka 1 UU PPHI nomor 2 tahun 2004. Yang pertama yaitu perselisihan hak. Perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undang, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan perjanjian kerja bersama yang tertulis dalam pasal 1 angka 2 UU PHI. Yang kedua, perselisihan kepentingan. Perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan dan atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama dalam pasal 1 angka 3 UU PPHI. Yang ketiga yaitu perselisihan PHK. Perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak, tertulis dalam pasal 1 angka 4 UU PPHI. Yang keempat yaitu perselisihan antar SP pekerja dalam satu perusahaan. Perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh dengan serikat pekerja atau serikat buruh lain hanya dalam satu perusahaan karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksana hak dan kewajiban keserikatan pekerjaan, tertulis dalam pasal 1 angka 5 UU PHI. Selanjutnya, saya akan menjelaskan penyelesaian perselisihan hubungan industrial di luar pengadilan. Yang pertama yaitu penyelesaian melalui bipartit. Dalam pasal 3 UU PHI mengharuskan setiap PHI yang terjadi diselesaikan terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mufakat. Tata cara menurut pasal 6 dan pasal 7 UU PHI adalah: A. Dibuatkan risalah yang ditandatangani oleh para pihak berisi yang pertama, nama dan alamat para pihak; kedua, tanggal dan tempat perundingan; ketiga, pokok masalah atau alasan perselisihan; keempat, pendapat para pihak; kelima, kesimpulan atau hasil perundingan; dan keenam, tanggal serta tanda tangan para pihak yang melakukan perundingan. Selanjutnya, jika tercapai kesepakatan penyelesaian, dibuat PB yang ditandatangani oleh para pihak. Ketiga, PB mengikat dan menjadi hukum serta wajib dilaksanakan oleh para pihak. Keempat, PB didaftarkan oleh para pihak pada PHI di wilayah para pihak mengadakan PB. Yang kelima, apabila PB tersebut tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada PHI. Selanjutnya yang terakhir, dalam hal permohonan eksekusi berdomisili di luar wilayah hukum PHI tempat pendaftaran PB, permohonan eksekusi dapat diajukan PHI di wilayah domisili permohonan eksekusi untuk diteruskan ke pengadilan hubungan industrial yang menerima pendaftaran PB. Sekian dari penjelasan dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan.